Jadi di sini saya bilang tadi ada capaian pembelajaran yang merah ini. Nanti dari capaian pembelajaran yang sudah disusun oleh pemerintah ini, guru itu menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Kalau kita dulu kan KAD, kita rubah jadi tujuan pembelajaran. Nah, sama juga CP ini disusunlah dipisah-pisah. Kalau CP ini hanya tinggal memisah-misah saja, memilah-milah jadi tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran itu diurutkan. Diurutkan nomor satu, dua, tiga. Itulah jadi alur tujuan pembelajaran. Sudah Ibu kasih nomor alurnya satu, dua, tiga. Jadi tujuan pembelajaran satu, tujuan pembelajaran dua, tujuan pembelajaran tiga. Tinggal Bapak Ibu masukkan menjadi modul ajar. Itulah yang akan dikembangkan di dalam pelaksanaan dan dalam perancangan modul ajar. Lanjut Bu Pila. Ya, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yang dari CP jadi ATP itu, saya singkat jadi ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu boleh di sini katanya mengembangkan sepenuhnya alur pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kita boleh mengembangkan sendiri. Boleh mengembangkan sendiri, boleh juga memodifikasi ya, atau nih modifikasi atau boleh juga mengambil contoh yang telah disediakan oleh pemerintah. Atau kalau kita singkatnya kawan-kawan kita yang sekolah-sekolah penggerak di sekitar kita kan rata-rata kondisi siswanya kan tidak jauh beda lah kalau satu kecamatan begitu ya, satu kabupaten biasanya tuh tidak jauh beda. Nah, kita minta contoh dari mereka. Tolonglah bantu ATP-nya seperti apa untuk pelajaran matematika, dilihat itu bisa diambil langsung kalau cocok bisa diambil langsung kalau tidak bisa direvisi dimodifikasi. Nah, itu jadi diberi kemudahan Bapak Ibu jangan langsung tidak ada karena tanpa ATP Bapak Ibu tidak akan bisa mengajar dengan baik ya. Lanjut Bu Ya, Pila ini tadi. Nah, menyusun itu ya dari CP diturun menjadi tujuan pembelajaran, diturunkan diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran, lalu jadilah modul ajar atau RPP ya. Nanti ini udah RPP ya udah kita ngajar. Lanjut. Nih. Nah, di atas Bu. Ini alur. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kita itu di lapangan berkata bingung ngajar kurikulum merdeka, bingung katanya. Bingung kalau kita belum memiliki ATP ini, alur tujuan pembelajaran. Jadi dari fase awal misalnya kelas 1, mau nanti akhir tahun itu mau dinaikkan, ini 2 tahun ya, akhir fase itu berarti 2 tahun. Gimana cara ngajarnya? Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah menyusun ATP di kelas 1, di kelas 2, misalkan, Bapak Ibu udah tahu jalannya. Tujuan pembelajaran satu, ini tujuan pembelajaran dua, seterusnya ikuti jalannya ATP itu yang sudah disusun. Akhir fasenya akanlah tercapai. Jadi mengajar kurikulum merdeka itu jangan berdasarkan ngajar lewat pakai buku. Kalau ada guru modal ke kelas masuk kelas hanya modalkan buku, maka guru itu sesat dan menyesatkan ya Bapak Ibu ya. Canda tapi ya begitulah. Canda bercanda tapi ya benar juga lah kalau menurut saya. Bisa sesat dan menyesatkan karena di buku itu ada yang sesuai CP, ada juga yang mudah direvisi akhirnya tidak sesuai dengan CP lagi. Jadi modal Bapak Ibu itu hanya ATP ini, alur tujuan pembelajaran. Kalau tidak ada di buku, berarti Bapak Ibu cari referensi yang lain, di buku yang lain, atau di Google, di YouTube. Pokoknya seperti itu, harus seperti itu yang harus kita lakukan. Tanpa ATP, sekali lagi, kita akan sesat dan menyesatkan. Jadi, pesan saya ke kawan-kawan, modal yang harus Bapak Ibu pegang itu ini, ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah buat alur tujuan pembelajaran, itu tidak sesulit yang dibayangkan, Bu. Dulunya awalnya saya tuh sampai pelatihan berapa kali memahami ATP. Setelah dicoba, dipelajari beberapa kali, oh ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Tapi ya memang harus belajar terus gitu 2-3 kali gitu kan.
Tapi sekarang sudah banyak contoh, udah banyak kawan-kawan sekitar yang buat, ya bisa kita minta bantuan mereka ya Bapak Ibu ya. Yang penting harus tahu alurnya tadi. Jangan modal buku, sekali lagi jangan modal buku. Modal buku kan tersesat dari jalurnya ini. Alurnya akan keluar nanti, tidak sesuai jalurnya. Itu yang saya pesan. Silakan lanjut Bu Pila. Ini contoh ATP yang kami buat di fase A untuk mata pelajaran matematika kelas 1 dan kelas 2. Hanya 3 halaman. ATP-nya itu hanya 3 halaman untuk matematika di kelas 1 dan kelas 2. Modalnya 3 lembar ini mah Bapak Ibu. Mahnya keluar. Orang Ketapang tuh ada mah. 3 mah katanya. Ya, 3 saja. Artinya tuh kalau bahasa Indonesia itu 3 saja. Hanya 3 saja. 3 halaman saja untuk modal Bapak Ibu ngajar di kelas 1 dan di kelas 2. Maaf ya, minum dulu. Dari mana ATP-nya ini? Kita memilah dari CP ini. Dari capaian pembelajaran yang saya bilang nomor 31 dan 32 itu. 32 ya, kalau untuk matematika itu di 32. Elemennya ada dari pemerintah. Di sekiri kiri Bu Pila, kiri elemen dulu. Elemen itu ada dari pemerintah di situ. Dan CP ada dari pemerintah. Nah, itu udah dua itu modal yang dari pemerintah itu mengeluarkan dua. Tujuan pembelajarannya kita ambil dari kalimat CP-nya di sini. Peserta didik dapat misal menghitung, membaca, menulis sampai bilangan 100. Tapi karena kelas 1 kan ini 2 tahun, kelas 1 tuh cukuplah sampai bilangan 20. Kelas 2 nanti baru sampai 100 kalau di SD saya. Kalau di SD Bapak Ibu maunya kelas 1 sampai 50, terserah Bapak Ibu. Mau sampai 100 di kelas 2, yang jelas di kelas 2 harus sampai 100, jangan lebih. Nah, jadi kalimat ini saya ambil langsung dari kalimat CP, hanya dipisah-dipisah. Ini namanya pengembangan yang ambil langsung ya. Ada juga orang yang mengembangkan mengembangkan lagi langsung dipecahnya menjadi tujuan pembelajaran yang lebih kompleks, yang lebih konkret ya, pakai taksonomi Bloom biasanya mereka. Itu juga boleh, tergantung gurunya yang mana yang dianggap mudah. Jadi kurikulum Merdeka itu sebenarnya ingin memberikan kepada guru, silakan buatlah sesuai kesiapan Bapak Ibu, buatlah sesuai kesanggupan Bapak Ibu, buatlah sesuai kemauan Bapak Ibu, selera Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu yang buat paham. Nah, itu kan. Orang lain tidak paham ya jelaskan. Yang penting yang buatnya paham. Yang kalau sampai yang buatnya tidak paham kan bingung juga. Nah, jadi kalau udah dipisah-pisah gini ada semester langsung dibagi semester satu, satu, 2. Ini artinya ini diajarkan di semester satu, ini diajarkan di semester satu. Yang ini materi ini diajarkan di semester 2. Kemudian dialurkan satu, 2. Karena ini semester 2 berarti dia bukan urutan nomor 2. Dia lompatnya di bawah ya, bawahnya Bu Pilar. Lanjut Bu Pilar, Sekarang. slide-nya. Ya, itu ada urutan 3 kan. 4 ke atas, 5, 6, 7. Lanjut Bu Pilar. Kan selesai. Cukup, selesai ATP. Inilah yang dikembangkan. Dikembangkan nanti jadi prota, prosem. Kalau jadi prota kan ambil juga dari kalimat tujuan pembelajaran ini. Hanya nanti format prota 1 tahun. Format prosem yang pakai bulanan itu dan mingguan. Nanti jadi daftar nilai, format daftar nilai, masukkan. Nah, jadi satu modalnya hanya satu ini, ATP ini. Kalau udah tahu ATP, Prota, prosem, daftar nilai, ruang lingkup, semua sudah bisa kita buat. Ya, kuncinya ini. Oke, Bu Pila, lanjut. Ya, ini yang saya bahas lagi. Berikutnya di modul ini ditekankan di